Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Iya, saya di sini salah satu dari mahasiswa YIN Kudus semester 4 dari prodi IPS. Ya, untuk kali ini saya akan membahas materi tentang proyeksi peta. Dalam proyeksi peta ini, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian proyeksi peta. Yang kedua, pengertian koordinat peta. Yang ketiga, macam-macam proyeksi peta. Dan yang keempat, bagaimana cara menggambar jaring-jaring proyeksi. Materi yang pertama adalah proyeksi peta. Pengertian dari proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk bola atau globe ke bidang datar atau peta. Materi yang kedua yaitu koordinat peta. Pengertian dari koordinat peta adalah aturan yang berkaitan dengan penentuan lokasi suatu titik atau objek pada sebuah peta. Secara umum, terdapat dua jenis sistem koordinat peta. Yang pertama, sistem koordinat geografis atau sering disebut dengan sistem koordinat geodetis atau sistem lintang bujur, yang dikembangkan oleh Greenwich dari Inggris. Pada sistem koordinat ini, bumi dibagi menjadi 360 bagian. Tiap bagian bernilai 1 derajat dengan titik 0 derajat berada di kota Greenwich, negara Inggris. Koordinat ini biasanya ditulis dalam satuan derajat, menit, dan detik. Misalnya 110 derajat, 35 menit, 32 detik, dan seterusnya. Yang kedua, sistem koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator dengan sistem koordinat WGS 84 derajat sering digunakan pada pemetaan wilayah Indonesia. Seluruh wilayah yang ada di permukaan bumi dibagi menjadi 60 zona bujur. Zona pertama dimulai dari Lautan Teduh, pertemuan antara garis 180 bujur barat dan 180 bujur timur, menuju ke timur dan berakhir di tempat berawalnya zona pertama. Masing-masing zona bujur memiliki lebar 6 derajat atau sekitar 667 km. Garis lintang UTM dibagi menjadi 20 zona lintang dengan panjang masing-masing zona adalah 8 derajat atau sekitar 890 km. Zona lintang dimulai dari 80 derajat lintang selatan sampai 72 derajat lintang selatan. Diberi nama zona C dan berakhir pada zona X yang terletak pada koordinat 72 derajat lintang utara sampai 84 derajat lintang utara. Materi yang ketiga yaitu macam-macam proyeksi peta menurut kedudukan garis karakteristik. Yang pertama, proyeksi normal, yaitu garis karakteristiknya berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring, yaitu garis karakteristik membentuk sudut dengan sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi melintang, yaitu bila garis karakteristik tegak lurus dengan sumbu globe. Proyeksi peta menurut bidang proyeksi. Yang pertama, proyeksi azimutal atau zenital, yaitu proyeksi peta yang diperoleh dengan cara memproyeksikan globe pada sebuah bidang datar.
Proyeksi ini cocok untuk menggambarkan daerah di sekitar kutub, namun akan mengalami penyimpangan jika digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada di sekitar khatulistiwa. Yang kedua, proyeksi silinder atau tabung, yaitu proyeksi peta yang diperoleh dengan memproyeksikan permukaan globe pada bidang silinder dan menyinggung bola bumi. Proyeksi ini cocok untuk menggambarkan daerah khatulistiwa dan tidak sesuai untuk menggambarkan daerah di sekitar kutub. Yang ketiga, proyeksi kerucut atau konikal adalah proyeksi peta yang diperoleh dengan cara memproyeksikan permukaan globe pada sebuah kerucut. Proyeksi ini cocok untuk menggambarkan daerah lintang tengah seperti negara-negara di Eropa. Nah, gambarnya bisa dilihat di slide selanjutnya ya teman-teman. Macam-macam proyeksi peta menurut distorsinya. Yang pertama, proyeksi konform atau ortomorfik, yaitu proyeksi peta yang menunjukkan bentuk daerah-daerah kecil di peta sama bentuknya di muka bumi atau globe. Proyeksi ini cocok untuk menunjukkan arah dan banyak digunakan untuk kepentingan peta-peta navigasi. Yang kedua, proyeksi equal area atau ekuivalen, yaitu proyeksi peta yang menunjukkan luas daerah pada peta sama dengan di muka bumi pada skala yang sama. Proyeksi ini baik untuk menggambarkan penyebaran fenomena yang bersifat kuantitatif, misalnya penyebaran produksi padi, kelapa, jagung, dan sebagainya. Yang ketiga, proyeksi equidistant, yaitu proyeksi yang menggambarkan jarak atau yang melalui pusat peta digambarkan menurut panjang sebenarnya seperti pada permukaan bumi dalam skala yang sama. Proyeksi ini baik bagi peta navigasi yang rutenya melalui atau bertolak dari pusat peta. Macam-macam proyeksi menurut letak sinar. Yang pertama, proyeksi silinder gnomonik. Pada proyeksi ini, titik pusat seolah berada di pusat lingkaran atau bisa digambarkan seperti sinar matahari yang bersumber di pusat lingkaran. Letak sinar berasal dari dalam bumi. Hasil proyeksi akan menghasilkan bentuk lingkaran paralel, makin keluar makin mengalami pembesaran hingga wilayah ekuator. Yang kedua, proyeksi silinder stereografik. Pada proyeksi ini, seolah-olah letak sinar atau sumber arah sinar berasal dari salah satu ujung bola bumi atau dari arah kutub yang berlawanan dengan titik singgung proyeksi. Akibatnya akan menghasilkan jarak antar lingkaran paralel semakin membesar ke arah luar. Yang ketiga, proyeksi silinder ortografik. Pada proyeksi ini, seolah-olah letak sinar atau sumber arah sinar matahari berasal dari titik jauh tidak terhingga. Akibatnya, sinar proyeksi sejajar dengan sumbu bumi. Jenis proyeksi ini akan menghasilkan jarak antar lingkaran yang semakin mengecil apabila semakin jauh dari pusat.
Nah, gambarnya bisa dilihat di slide selanjutnya ya teman-teman. Yakinkah ku berdiri di empat tanpa tepi? Bolehkah? Materi selanjutnya yaitu membuat jaring-jaring proyeksi. Yang pertama, cara membuat jaring-jaring proyeksi azimutal. Cara membuat konstruksinya yaitu pertama, lukis lingkaran dengan jari-jari, tarik sumbu bumi melalui titik P dengan kutub utara sampai selatan. Yang kedua, lukis bidang proyeksi yang menyinggung lingkaran. Yang ketiga, bagilah lingkaran sesuai dengan interval paralelnya. Yang keempat, proyeksikan interval paralel secara stereografis ke bidang proyeksinya. Tarik garis lurus yang merupakan jaring-jaring paralel. Lukis lingkaran konsentris paralel 0 derajat dan 90 derajat. Yang kelima, lukis meridian sesuai dengan interval yang ditentukan, gambarlah kenampakan sesuai dengan globe. Yang kedua, cara membuat jaring-jaring proyeksi silinder. Cara pembuatan konstruksinya yaitu yang pertama, lukis lingkaran dengan jari-jari diskalakan. Bagi interval paralelnya arah sinar dari pusat bola. Yang kedua, lukis bidang proyeksi yang menyinggung lingkaran. Yang ketiga, tarik garis horizontal. Perpanjangan garis ini terbagi sebagai paralel pada jaring-jaring proyeksi. Yang keempat, lukis meridiannya tegak lurus terhadap paralelnya dengan jarak A sama dengan derajat meridian dibagi 360 derajat dikali 2 pi d. Yang kelima, gambarlah kenampakan peta sesuai dengan globe. Yang ketiga, cara membuat jaring-jaring proyeksi kerucut. Cara pembuatan konstruksinya yaitu yang pertama, lukis lingkaran dengan jari-jari diskalakan. Yang kedua, tarik garis lurus vertikal di tengah kertas sebagai meridian sentral. Tentukan pusat proyeksinya. Yang ketiga, lukis lingkaran yang merupakan standar paralel dengan pusat titik proyeksi dan jari-jari kotan alfa. Yang keempat, buat lingkaran dengan jari-jari standar paralel dengan sudut puncak proyeksi di tengah. Yang kelima, dimulai dari perpotongan sentral meridian dan standar paralel. Tentukan titik potong paralel. Yang keenam, lainnya dengan jarak A dan titik potong meridian pada sentral meridian dengan jarak interval. Yang ketujuh, A sama dengan Q dibagi 360 dikali 2 pi R dan I sama dengan Q dibagi 360 dikali 2 pi R kosinus Q. Nah, gambarnya bisa dilihat di slide selanjutnya ya teman-teman. Tak terbayangkan saat kau temani diri ini.
Baik teman-teman, berikut adalah pemaparan materi tentang proyeksi peta dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.